Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali teman-teman semuanya. Saya akan kasih judul video ini dengan kiat sukses mengikuti tutorial online. Jadi seperti di judul ebook ini ya. Oke, saya akan membacakan, dan jika ada yang harus saya jelaskan, semampu saya akan saya jelaskan ya. Sebelum melanjutkan video, teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe channel Salira TV ini, karena akan banyak sekali ya video tentang UT yang penting untuk teman-teman ketahui nantinya itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Salira TV ini. Terima kasih. Oke, kita akan baca ya. Ini adalah dari hasil PKBJJ. Ya, ini dokumentasi PKBJJ. Yang misalkan yang kemarin ikutan PKBJJ tentunya diperkenalkan tulisan ini ya. Saya dapat ini dari suatu grup di WhatsApp, dan saya coba untuk bacakan ulang sesuai dengan versi saya dalam hal penyampaiannya ya. Oke. PKBJJ, pendidikan terbuka dan jarak jauh universitas terbuka, membuka akses pendidikan tinggi bagi semua. Oke, itu adalah semboyannya ya, semboyan UT. Kiat sukses mengikuti tutorial online. Kiat sukses mengikuti tutorial online. Oke, kita akan pahami pelan-pelan ya teman-teman. Sesi ini berisi materi yang mengarahkan para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tutorial online sesuai dengan aktivitas belajar di UT dan pola tuton yang diterapkan. Lanjut. Pakai ini aja deh. Nggak bisa. Sorry. Pada sesi ini para mahasiswa diajak untuk mengikuti langkah-langkah mengikuti tutorial online. Harapannya dengan mengikuti langkah-langkah tuton secara cermat dan benar, maka mahasiswa dengan mudah meraih keberhasilan belajar melalui tuton. Oh ya, perkenalkan, saya adalah sekarang masuk semester 3 ya. Dan ngambil prodi ilmu komunikasi di UT itu. Jadi sekarang masuk semester 3. Lanjut. Nah, ini dia prosedur mengikuti tuton ya. Yang pertama, registrasi mata kuliah. Tentang cara registrasi mata kuliah sudah ada videonya. Silahkan teman-teman dicari di playlist ini ya. Ada kata-kata, ada tulisannya cara registrasi mata kuliah semester 3 kalau tidak salah ya. Semester 3 2021.2 kalau sudah. Jadi proses registrasi mata kuliah saya videokan ya. Jadi teman-teman silahkan lihat di playlist saya ini di Salira TV. Yang kedua, registrasi tuton di SIA. Itu juga sudah ya. Itu sudah saya demokan di sebuah video. Teman-teman dicek, karena playlist tentang UT di Salira TV ini ada 100 video lebih tentang info UT itu ya. Jadi teman-teman silahkan dilihat, ada registrasi tuton ada ya. Kemudian aktivasi akun tutorial online. Yang ketiga, itu sudah videonya sudah ada di playlist ini juga ya. Teman-teman dicek nanti itu ya. Oke. Kemudian nomor 4, ini urutannya ya. Urutannya itu begitu ya. Kalau untuk bisa sampai ke mengikuti tuton itu. Nomor 4, isi form kesediaan tutorial online. Itu sudah juga ada videonya. Teman-teman cek di playlist ini. Yang kelima, kegiatan tutorial online. Itu belum. Itu belum. Tapi yang tuton yang sebelum-sebelumnya semester 1 dan semester 2 itu sudah. Teman-teman bisa cek. Tapi nanti untuk semester 3 kan nanti tanggal 18 Oktober ya. Itu tuton lagi nanti kan
Nah, saya akan coba divideokan lagi. Jadi nanti setiap tuton akan saya videokan, ya. Jadi untuk tuton yang akan datang belum memang ya, dikarenakan belum waktunya. Nanti tanggal 18 September mulainya, kalau tidak salah ya. Jadi urutan dasar ya, urutan dasar untuk bisa mengikuti tuton itu adalah urutannya begini teman-teman. Jangan diloncat-loncat ya. Jadi harus berurutan begini, karena ya kalau tidak berurutan ya gagal ya. Nomor 1 registrasi mata kuliah, itu sudah videonya ada, dicari-cari ya. Kemudian nomor 2 registrasi tuton, itu sudah juga ya, videonya ada. Kemudian yang ketiga aktivasi akun tutorial online, itu sudah juga ada ya videonya. Kemudian isi formulir kesediaan tuton, itu sudah juga ada ya. Yang kelima, nah itu belum, karena belum waktunya. Oke. Kapan mahasiswa UT belajar? Nah, oke. Mungkin bingung ya para mahasiswa baru gitu. UT itu kapan belajarnya gitu. Sebentar, saya akan menyalakan dulu kipas gerah juga ya. Sebentar ya. Ya, nyantai saja ya teman-teman ya. Kita bawa santai gitu. Menjelaskannya, membacakannya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan mahasiswa UT belajar? S1 dan diploma D3 ya. Calon mahasiswa meregistrasikan diri sebagai mahasiswa UT. Nah, itu adalah di masa-masa registrasi ya. Nah, masa-masa registrasi kan. Kemudian mahasiswa belajar mandiri sambil mengikuti tutorial online maksudnya ya. Jadi gimana ya, mahasiswa UT itu benar-benar super mandiri ya teman-teman. Maju mundurnya bisa enggaknya tergantung 95% tergantung dianya sendiri ya. Pihak universitas menyediakan fasilitas-fasilitas, buku-buku, modul-modul yang harus dipelajari mandiri ya, belajar sendiri di rumah. Jadi harus giat sendiri, harus belajar di rumah bener-bener. Gimana ya, kita itu bukan anak SMP lagi ya teman-teman ya, kita bukan anak SMU lagi. Ini bener-bener totalitas kita itu kalau mau sukses menjadi mahasiswa, belajar kuliah di UT, belajar mandiri di rumah masing-masing, baca buku, baca modul. Jadi UT menyediakan modul-modul ya, itu tinggal dibaca teman-teman. Tapi kadang kita ya gitu ya, agak sedikit malas ya membaca modulnya. Jadi mari kita sama-sama ya, saya juga sama-sama untuk belajar tidak malas membaca buku, membaca modul-modul yang telah disediakan UT ya, agar kuliah di UT benar-benar menghasilkan ilmu yang memang sesuai dengan mata kuliah, dengan program studi yang kita ambil. Jadi punya itu ya, kita itu punya kebanggaan gitu. Kita sudah hafal ini, hafal itu, paham ini, paham itu gitu. Dari proses apa? Baca sendiri. Kalau misalkan kurang modul, misalkan ternyata terlalu sedikit menurut teman-teman, karena teman-teman misalkan kutu buku banyak sekali ya, informasi di internet, tinggal diketik saja sesuai dengan prodi kita gitu. Tapi menurut saya sih dengan membaca modul pun itu biasanya kelabakan ya. Biasanya gitu. Jadi ya pertama-tama ya dibaca dulu itu modul ya. Kita sama-sama baca modul. Kayak saya ini sedang baca apa nih? Ini saya sedang baca bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris 2. Ini saya baru halaman berapa nih tadi baca itu? Baru halaman 1.18.
Nggak kelihatan mungkin ya. Nah, kelihatan lah. 1.18 gitu. Jadi dibaca ya teman-teman ya. Modul itu dibaca ya. Karena nanti materi di tutorial online soalnya itu adalah ya 95% ya dari modul ya. Ketika modul dibaca dengan teliti, dengan baik, dengan benar, maka ya dalam hal mengerjakan tutorial online nanti dan mengerjakan UAS itu lebih mudah ya. Oke, ini tutorial. Kita masuk. Nah, ini ada tulisan 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Maksudnya adalah 1 sampai 8 adalah tutorial online. Jadi tutorial online itu adalah 8 kali pertemuan. Disebutnya 8 sesi. Atau kalau misalkan di minggu kan di bulan kan berarti berapa ya? 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi tuton itu dilaksanakan dalam 2 bulan atau 8 kali pertemuan ya. 8 sesi, 8 minggu ya teman-teman. Jadi 2 bulan itu tuton, waktunya tuton. Habis tuton itu biasanya 2 minggu setelah tuton sekitar ya, itu langsung masuk UAS ya teman-teman. Jadi masa registrasi, kemudian terus nanti akan masuk masa-masa tutorial online, 8 kali pertemuan, terus nanti UAS. UAS itu sekitar 2 minggu setelah tuton biasanya. Ya kita bisa melihat lah di kalender akademik itu ada tanggal-tanggalnya ya. Nanti setelah video ini akan saya coba post membuat lagi video tentang update kalender akademik yang terbaru. Oke, kita lanjut. Ini saya membacakan saja ya teman-teman ya, supaya saya paham, kemudian teman-teman juga ya mudah-mudahan ada yang paham ya dari penjelasan saya ini. Oke, nah ini yang sebelah sini akan baca. Mahasiswa baru memulai kuliah di UT dengan melakukan belajar mandiri. Benar-benar mandiri, di UT itu mandiri teman-teman, nggak disuapin ya. Bisa enggaknya, sukses enggaknya tergantung masing-masing ya. Jadi pihak universitas menyediakan fasilitas, modul dan lain-lain gitu kan. Bisa tidaknya, sukses tidaknya tergantung masing-masing ya. Itu dia mempelajari katalog. Nah, untuk maba mahasiswa baru itu pelajari katalog. Katalog adanya di mana? Adanya di situs UT ya, ut.ac.id. Nah itu di sini ada macam-macam ya teman-teman ya, kita umum aja macam-macam teman-teman. Di sini fasilitas segala macam ada ya. Katalog, bukan katalog dan formulir, katalog formulir. Jadi di situs UT ya, dipelajari katalognya. Ini file-file katalog teman-teman nih ya, katalog sistem penyelenggaraan 2021 2022 ya, sistem penyelenggaraan kuliah di UT. Kemudian katalog kurikulum ya, kemudian katalog kurikulum ini untuk guru ya kan. Jadi komplit teman-teman, di sini ada ya, teman-teman baca, teman-teman download, baca, pahami ya, itu sebagai tugas maba. Kemudian kita balik sini, membaca kurikulum, jenis layanan dan bahan pendukung setiap mata kuliah, membaca kalender akademik. Kalender akademik adanya di mana? Sama di sini ya. Kita cek di sini. Nah, ada tulisan mana nih kalender akademik? Ada di sini ya. Oh, ini dia. Akademik prinsip, bukan yang itu. Bukan ya, bukan itu ya. Kayaknya di sini deh. Sistem pendidikan, udah bukan profil. Tenaga pendidik dalam sistem pendidikan, registrasi, layanan informasi. Oh ya, untuk kalender akademik saya coba untuk diposting ya, untuk diposting setelah video ini ya teman-teman ya, karena yang terbaru saya dapat dari grup ya. Saya nyari-nyari di sini, mungkin
Ya, setelah video ini akan coba saya dipostingkan ya teman-teman ya. Oke, kita tutup. Kemudian mengikuti OSMB, PKBJJ, klinik belajar itu yang kemarin ya. Hari kemarin itu Sabtu dan Minggu itu sudah ya. Udah lewat. Kemudian yang D, melakukan aktivasi tutorial online. Yang kayak tadi saya sebutkan di atas ya. Perkenalan mahasiswa, tutor mahasiswa. Orientasi terhadap isi mata kuliah BMP, berapa SKS, berapa modul di dalam BMP. Untuk perkenalan belum ya, karena perkenalan itu nanti pas awal Tuton, yaitu tanggal 18 untuk perkenalan di Tuton. Oke, terus kesini yang ini nih, mahasiswa belajar mandiri untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Apabila ada kesulitan atau mengalami kendala, datang ke kantor UPBJJ untuk mendapatkan layanan klinik belajar. Kalau misalkan teman-teman kesulitan, bisa langsung ke kantor UPBJJ setempat, atau misalnya kalau jauh bisa ke Pokjar di kota teman-teman. Jadi saran saya ikut Pokjar saja ya, gitu, ikut Pokjar karena nanti akan dibantu oleh pihak Pokjar, kelompok belajar di kota masing-masing biasanya ada. Kalau misalkan ternyata kesulitan juga untuk mendapatkan Pokjar, teman-teman gabung di grup Facebook UT ya. Kalau teman-teman ingin Facebook UT yang itu, yang grupnya, silahkan ke WhatsApp saya, nanti akan saya kasih, karena itu grupnya itu privat ya teman-teman. Jadi hanya mahasiswa saja yang bisa masuk. Itu lumayan, jumlah anggotanya lumayan, ribuan ya, ratusan ribu kalau nggak salah ya. Jadi ya tapi privat teman-teman ya. Jadi teman-teman yang benar-benar mahasiswa UT sekarang terus mau untuk gabung di grup Facebook ya, Facebook UT, itu silahkan untuk mengirimkan permintaan ke saya, ke WA saya, WA saya ini. Sekarang saja ya, saya tulis WA saya ya. Ini WA saya. WA saya itu dicatat teman-teman ya, 08 5353 99 4262. Jadi WA saya kalau mau nanya-nanya tentang grup di Facebook, grup UT pusat ya, yang membernya itu ratusan ribu, dan juga grup WhatsApp juga silahkan nanya-nanya WhatsApp UT, ke WA saya dulu nanya-nanya, tapi jangan call ya, teks saja 08 WA saya 08 5353 99 4262. Oke, kita lanjut ke sini. Lanjut, kapan mahasiswa UT belajar? Nah, itu jadi pertanyaan besar ya. Masa registrasi itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian mahasiswa belajar mandiri sambil mengikuti tutorial online maksudnya ya. Kemudian ada UAS ya. Jadi tutorial online itu ada 8 kali pertemuan yang saya bilang tadi ya. Ada juga TTM, tutorial tatap muka kalau mau yang TTM, tapi kalau saya sih dikarenakan saya tidak TTM, saya mahasiswa SIPAS non TTM. Kemudian mahasiswa baru belajar mandiri melakukan aktivasi Tuton dan mengikuti EKBM. Oke, sudah. Tutorial, tugas tutorial ada 8 pertemuan. Oke. Mahasiswa belajar mandiri sambil mempersiapkan UAS 2 minggu setelah Tuton ya. Tutorial online. Nah, apa yang dimaksud dengan tutorial online ya? Sekarang pandemi ya, nggak ada TTM. Tutorial layanan belajar yang diberikan UT kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan, baik yang dilakukan secara tatap muka, tutorial tatap muka, atau TTM, atau online, tutorial online atau Tuton. Sekarang nggak ada TTM ya teman-teman ya, karena pandemi gitu. Jadi TTM-nya nggak ada, diganti dengan webinar di online gitu. Kalau saya sih mengikuti Tuton, tutorial online gitu. Jadi nggak ada tutorial tatap mukanya.
karena pandemi. Lanjut, pola tutorial online, Tuton. Belajar mandiri dan tutorial, membahas materi inisiasi dan pengayaan, mengerjakan tugas tutorial 1, 2, dan 3. Jadi tugas itu ada 3 kali di setiap kali tuton itu. Tuton itu kan ada 8 kali pertemuan ya teman-teman ya. Nah, tugas itu ada 3 kali di dalam 8 pertemuan itu. Mahasiswa melakukan aktivasi tuton dan mulai belajar mandiri. Mahasiswa belajar mandiri dan tutorial. Mahasiswa membahas materi inisiasi dan pengayaan, mengerjakan tes formatif, mengikuti diskusi. Jadi di dalam tuton itu, teman-teman itu nanti apa aja yang dilakukan, yaitu membahas materi inisiasi, itu hampir sama dengan di modul ya. Gitu. Dengan di modul hampir sama, itu materinya itu sama juga ya dengan di modul, hampir samalah dengan yang di modul itu. Jadi teman-teman usahakan sudah punya modul sebelum tuton diadakan. Ya, sekarang kan tanggal 30 ya. Tanggal 30 September. Nah, tuton itu kan tanggal 18 Oktober. Nah, sebelum tuton itu, bahkan sebelum jauh hari sebelum tuton itu teman-teman sudah membaca modulnya ya, gitu. Sudah membaca modul-modulnya. Itu sebaiknya. Jadi gimana ya? Teman-teman itu kalau misalkan membayar uang kuliah itu yang cepet ya, gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Nanti ditunda-tunda kan lebih lama untuk datangnya si bukunya, karena buku itu tidak misalkan gimana ya, tidak 2 hari 3 hari datangnya itu. Nggak kayak misalkan kita beli barang di Shopee ya, nggak begitu teman-teman, nggak begitu. Jadi agak lama datangnya itu, gitu ya. Itu harus dipahami oleh teman-teman. Jadi jangan sampai misalkan lama, gimana ya? Jangan sampai misalkan ditunda-tunda gitu membayar SPP-nya itu. Jadi kalau udah punya uang, diusahakan gimana gitu berusaha ya. Itu kalau misalkan sudah punya rezeki uang, cepet bayar ya, agar proses pengiriman bahan ajar lebih cepat juga oleh UT. Saya kemarin 1 bulan teman-teman ya, 1 bulan itu dari mulai misalkan lunas membayar uang SPP 1 bulan datangnya buku. Kenapa 1 bulan? Ternyata kayaknya dikarenakan yang buku saya itu kayak semacam di gimana ya, kayaknya dikumpulin dulu deh ya, kayaknya dikumpulin dulu, kayaknya begitu. Jadi saya tuh udah lama sebenarnya membayar uang SPP itu, tapi dikarenakan yang lain gitu belum bayar, yang temen-temen saya itu yang satu paket itu, karena saya dihandle-nya oleh Pokjar ya, jadi 1 paket itu mungkin belum bayar, jadinya ya tanggung gitu, diurus punya saya doang itu tanggung ya. Itu kasus punya saya sih. Jadi dikumpulin dan ternyata ya 1 bulan ya datangnya modul itu 1 bulan gitu, karena mungkin menunggu yang lain di datanya itu dikasihkan data ke pusat dari Bandung. Saya kan UPBJ Bandung nih, dari Bandung dikirim ke pusat datanya, nunggu yang lain lunas. Jadi gimana ya, mohon gitu kesadarannya ya, yang lain itu benar-benar dipercepat gitu membayar SPP itu. Jadi supaya cepat gitu, supaya cepat pihak UPBJJ-nya itu request ke pusatnya, itu adalah untuk yang dihandle oleh Pokjar ya. Tapi yang tidak dihandle oleh Pokjar itu, ketika kita membayar SPP ya, maka akan langsung otomatis diurus si buku kita oleh UT pusat ya, oleh tim pengurusan bahan ajar gitu. Tapi kalau misalkan yang di Pokjar ya, gimana ya, di Pokjar itu nunggu ya. Jadi pihak Pokjar kan itu nunggu uangnya dari mahasiswa membayar SPP gitu. Jadi nggak ditalangin dulu teman-teman ya. Jadinya gimana ya, ya agak lambat ya jadinya ya, kalau misalkan ada beberapa mahasiswa atau bahkan banyak mahasiswa yang belum membayar SPP-nya gitu. Jadi yang lain ya
ya menunggu gitu ya, walaupun misalkan yang lain sudah lama gitu, sudah agak lama apa namanya membayar SPP, tapi menunggu gitu karena untuk dikasihkan data ke pusat ya berbarengan gitu ya teman-teman, ada misalkan 20 orang 30 orang dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak lewat Pokjar langsung misalkan dihandle oleh pusat, itu langsung teman-teman, misalkan kita bayar nih SPP, kita nggak lewat Pokjar ya, kita bayar SPP nih, kemudian tim dari UT Pusat ya di Tangerang sana itu langsung mengecek, oh ini nih si A nih, mahasiswa si A nih sudah bayar SPP, maka dalam minggu itu mereka persiapkan bahan ajar yang akan dikirim ke rumah mahasiswa. Jadi sekarang itu bahan ajarnya dikirim ya ke rumah mahasiswa dikarenakan pandemi. Kalau nggak pandemi itu harus diambil di UPBJJ masing-masing. Tapi sekarang pandemi, maka UT Pusat itu mengirim bahan ajar ke rumah masing-masing. Nah, kalau yang tidak lewat Pokjar itu cepat ya. Yang tidak lewat Pokjar itu lumayan cepat dikarenakan ketika dia membayar SPP ya, maka UT Pusat itu langsung mempersiapkan bukunya gitu. Itu mandiri kan, itu perorangan kan. Langsung mempersiapkan bukunya dan langsung dikirim ke alamat masing-masing. Ke alamat dia yang telah bayar tadi. Itu yang tidak lewat Pokjar. Tapi kalau lewat Pokjar nunggu dulu ya, gitu, direkap dulu, dikumpulin gitu, dikolektifkan gitu. Kalau misalkan ada banyak mahasiswa yang belum bayar SPP ya, berarti kan agak lama nunggu gitu ya. Jadi tidak satu-satu kalau di Pokjar, kalau dari UPBJJ ya. Ya begitu teman-teman ya. Itu adalah pengalaman saya aja gitu dalam hal misalkan proses mendapatkan buku ini gitu. Jadi tidak mudah teman-teman, tidak mudah ya, tidak misalkan 1 hari 2 hari. Yang mandiri itu yang tidak lewat Pokjar biasanya 2 minggu ya, biasanya 2 minggu teman-teman. Jadi teman-teman misalkan tidak lewat Pokjar nih, kemudian teman-teman bayar SPP, maka itu sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu buku sampai itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Mahasiswa belajar mandiri itu kan membahas materi inisiasi, mengerjakan tes formatif. Jadi dalam tuton itu ada macam-macam, nanti ada mengerjakan tes formatif, mengikuti diskusi, itu nanti ditilai. Jadi teman-teman harus diisi diskusi, harus diisi tes formatif, harus diisi tugasnya ya, dikerjakan maksudnya ya. Kalau enggak ya gimana ya, nanti kan nilai tutonnya teman-teman bobrok begitu ya. Tuton itu kalau tidak salah 40% nanti menyumbang terhadap nilai UAS ya. Jadi teman-teman seoptimal mungkin ya mengerjakan tutonnya, apa-apa yang diminta, yang disuruh oleh tutor nanti kerjakan ya dengan baik dan benar. Karena itu nanti berkontribusi 40% ke apa ya? Ke UAS kita ya, nanti akan dibahas selanjutnya ya hal itu. Tugas tutorial pada tutorial online Tuton. Nah ini dia tugas tutorial pada tutorial online Tuton. Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama mengikuti tutorial. Tugas tutorial per mata kuliah terdiri dari 3 tugas tutorial seperti yang saya bilang tadi ya. Ada 3 tugas dalam 1 kali Tuton. Pada Tuton terdapat tes formatif. Jadi setiap pertemuan Tuton itu ya, setiap pertemuan kan itu ada total ada 8 pertemuan kan ya. Ada 8 minggu maksudnya ya, ada 8 minggu. Itu kan ada apa namanya? Ada bukan 8 pertemuan maksudnya. Maaf, bukan 8 pertemuan ya, 8 minggu maksudnya ya. Jadi tiap hari itu ada teman-teman ya. Bukan tiap hari sih. Jadi tiap minggu itu ada mengerjakan misalkan contoh. Tapi harus dengan prakteknya nanti ya. Yaudah saya coba kasih apa namanya gambaran ke teman-teman ya. Misalkan teman-teman nih ada 6 mata kuliah. Jadi 6 mata kuliah itu dikerjakan tiap hari, itu 1 mata kuliah oleh kita dikerjakan. Nanti oleh saya deh dikasih tips triknya ya dalam hal misalkan mengerjakan tugas mata kuliah di Tuton gitu. Tapi harus nanti pas waktu prakteknya langsung nanti tanggal 18 ya. Gitu. Karena kalau misalkan di wang-wang begini agak sulit juga teman-teman ya. Kita lanjut saja untuk membaca ini ya. Pada Tuton terdapat tes formatif sebagai asesmen yang tujuan untuk perbaikan dalam proses Tuton. 3 tugas tutorial merupakan tugas wajib
yang diberikan pada pertemuan. Nah, tugas itu adalah adanya di sesi ketiga, kemudian di sesi kelima dan di sesi ketujuh, ya. Itu kan ada 8 pertemuan, ada 8 sesi kan. Nah, tugas itu adanya di sesi 3, sesi 5 dan sesi 7 untuk mahasiswa. Sesi pertemuan atau minggu ya. Kalau saya bisa nyebut pertemuan, bisa menyebut sesi, bisa nyebut minggu. Kalau saya sih gitu. 3 tugas tutorial wajib pada pertemuan sesi 4, 7, 10 untuk mahasiswa S2. Itu S2 kalau itu ya. Kemudian pahami, kuasai konsep-konsep pokok dalam setiap modul. Kerjakan semua tugas dengan tuntas dan benar sesuai dengan petunjuk pengerjaan tugas. Unggah tugas tutorial wajib pada fitur pengunggahan tugas dan tepat waktu. Karena itu ada waktunya teman-teman ya. Sudah saya informasikan tentang waktu-waktu tuton untuk nanti itu ya. Misalkan tuton pertama tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, itu mengerjakan tugas itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu sudah videonya sudah ada sebelum ini, sudah ada, silahkan dicek di playlist ini. Kerjakan tugas tutorial secara mandiri, jangan bareng-bareng ya teman-teman ya. Mandiri, harus mandiri. Jadi jangan rame-rame ya, jangan rame-rame dikerjain rame-rame misalkan kan, saling lihat, itu nggak boleh teman-teman, harus mandiri ya di rumah masing-masing. Kemudian tugas hasil jiplakan atau contekan sehingga serupa dengan tugas mahasiswa lain berpotensi gagal ya dan diberi nilai 0. Jadi teman-teman tugas itu kerjakan oleh mandiri sendiri ya di rumah masing-masing. Kemudian apakah soal tugas tutorial akan sama dengan UAS? Nah, mungkin ada yang nanya gitu ya. Apakah akan sama nanti tugas tuton itu akan sama dengan soal UAS? Nah, ini ada dijawab ya. Soal tugas tutorial umumnya berbentuk uraian dan tidak persis dengan soal UAS. Penguasaan konsep-konsep penting dalam tugas tutorial akan memudahkan mahasiswa menjawab soal UAS. Intinya begini, nggak sama juga ya, nggak sama teman-teman. Jadi tapi kalau misalkan di UAS, kalau di tutonnya kita mengerjakannya dengan sesungguh hati, dengan benar-benar, ada tipsnya nanti ya untuk mengerjakan tuton itu. Jadi kalau saya sih begini ya, kalau saya gitu. Kan saya kan, ini cerita ya teman-teman ya, mohon maaf ya, ini videonya jadi agak panjang gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman yang misalkan yang pakai kuota dan gimana gitu. Ternyata menyimak ini menjadi habis kuota, mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi ini kan ngobrol saya ya, jadi benar-benar tidak dibatas waktunya nih oleh saya, terus aja ngobrol. Ini saya kasih tips ya. Kalau saya itu kan saya sekarang masuk semester 3 nih, ini saya ngomongin semester 2 kemarin ya. Di semester 2 kemarin tuton itu begini, yang saya bilang tadi, tuton kan 8 kali pertemuan, 8 minggu maksudnya ya, bukan 8 pertemuan, 8 minggu ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, berarti 2 bulan kan. Nah, di dalam 1 minggu itu nanti kita itu harus mengerjakan tugas-tugas atau misalkan materi-materi tuton, bukan tugas sih, tugas itu kan hanya 3 kali kan. Materi-materi tuton di dalam 1 minggu itu ya, dalam satu sesi, di dalam 1 minggu itu, misalkan teman-teman misalkan mata kuliah itu ada 6 ya. Nah, ada 6 mata kuliah nih teman-teman itu. Kayak saya nih, ada 6 mata kuliah kalau saya. Nah, itu nanti di hari Senin jam 00.01 itu baru dibagikan. Ya, dibagikan atau bukan dibagikan istilahnya, diaktifkan si soal untuk minggu tersebut, diaktifkan oleh sistem jam 00.01 hari Senin ya, berarti dini hari itu, hari Senin itu diaktifkan. Setiap minggunya begitu. Nah ya, kalau saya begini teman-teman, kalau misalkan kita punya 6 mata kuliah, maka kita kerjakan 1 hari 1 mata kuliah. Kalau saya begitu ya, kalau saya begitu. Jadi misalkan 6 mata kuliah nih, sekarang 6 mata kuliah saya ya. Hari Senin mata kuliah A, hari Selasa mata kuliah B, hari dan lain-lain. Itu kan berarti ada 6 hari kan. Sebenarnya kan ada 7 hari kalau dalam 1 minggu kan. Berarti hari Minggu kita santai
gitu. Jadi dikerjakan misalkan mata kuliah nomor 1 di hari Senin, mata kuliah nomor 2 mana ya, saya coba kasih real ini aja ya, sebentar. Nih teman-teman, saya ada 6 mata kuliah. Nih kayak gini ya, ini 6 mata kuliah teman-teman ya, 6. Saya coba apa namanya dijelasin ya. 6 mata kuliah ini misalkan hari Senin saya akan mengerjakan tugas-tugas atau materi-materi bahasa Inggris 2 misalkan. Itu teman-teman yang nentuin mau apa dulu ya, silahkan. Nggak harus misalkan oh hari Senin harus mengerjakan mata kuliah itu ya, enggak. Teman-teman saja yang nentuin. Misalkan mahasiswa sendiri yang nentuin. Bahkan kalau teman-teman orangnya hebat, itu semua mata kuliah di hari Senin itu teman-teman jawab semuanya. Sehingga hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu teman-teman tinggal santainya. Kalau teman-teman itu hebat, tapi ya jarang sekali orang bisa begitu ya. Ini misalnya, ini teman-teman jenius nih, ya. Itu sebenarnya di hari Senin, padahal itu kan tugasnya itu untuk 1 minggu bisa dikerjakan untuk 1 minggu kan, waktunya itu. Tapi teman-teman orangnya hebat, jenius, dikerjakan dalam hari Senin itu semua mata kuliah, 6 mata kuliah tugasnya semuanya beres. Itu hebat teman-teman. Tapi kalau saya sih nggak bisa sampai segitu. Saya perlu waktu untuk belajar ya. Misalkan hari Senin nih, hari Senin ya. Hari Senin di sesi ke-1, di minggu ke-1, itu biasanya mengerjakan modul ke-1 di buku. Di buku kita ini ya. Misalkan hari Senin, saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah, misal ya, bahasa Indonesia. Ini di sesi 1 ya. Hari Senin, ini di sesi 1 atau di minggu ke-1. Hari Senin saya menggunakan bahasa Indonesia. Berarti modul ke-1. Saya baca dulu modul ke-1 dari ba'da sholat subuh sampai dengan misalkan pukul 8 pagi saya baca dulu modul 1, jangan dibaca semuanya. Dibaca semuanya ya nggak bakal kelar, waktunya habis. Jadi dibaca modul 1 aja, karena kan yang mau dikerjakan modul 1. Karena itu adalah pertemuan ke-1. Karena itu adalah sesi ke-1, minggu ke-1. Ya kan? Jadi yang dibaca modul ke-1 aja. Udah nih sampai pukul 8 pagi misalkan kelar nih kita membaca dulu bukunya, yaitu modul ke-1 ya, karena di buku ini ada modul-modulnya teman-teman ya, modul 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Jadi kalau pertemuan ke-1, minggu ke-1 itu dibaca biasanya dikasih tugasnya adalah modul ke-1 materinya. Jadi kita baca modul ke-1. Nah udah kan, kemudian hari Selasa saya coba ngerjakan, misalkan ditentukan oleh saya untuk hari Selasa di minggu pertama ya, di sesi pertama misalkan saya baca mata kuliah perencanaan pesan dan media ya. Nah ini nih sama di hari Selasa itu ba'da subuh, maka saya akan membaca modul ke-1 dari buku ini ya. Jangan baca modul 2 ya, modul 2 kan minggu depannya nanti. Jadi dibaca yang pentingnya aja, yang saat itu diperlukan ya. Dikarenakan itu adalah sesi 1, maka kita bacanya ya modul 1, biasanya begitu ya. Modul 1 mata kuliah perencanaan pesan dan media. Udah selesai misalkan, itu kan waktunya biasanya kalau saya sih ditarget gitu. Misalkan hari Selasa, misalkan ini kan tadi kan hari Selasanya itu tidak melewati hari tersebut. Jadi hari Rabu itu sudah beres, sudah harus ke mata kuliah lain ya. Misalkan sampai dengan jam 10 malam atau sampai jam 12 malam itu harus dikerjakan full semua tugas tentang mata kuliah ini harus kelar untuk sesi tersebut. Udah, mudah-mudahan apa yang saya omongin agak ada yang memahami ya. Mohon maaf kalau jelimet. Hari Rabunya, hari Rabu nih, hari Rabu tapi masih tetap di sesi ke-1 ya teman-teman, di minggu ke-1. Ingat, tuton itu ada 8 minggu. Jadi hari Rabu di sesi ke-1. Ingat, tuton itu ada 8 minggu atau 8 sesi. Ini kita ngomongin sesi 1 ya.
dan hari Rabunya. Hari Rabu misalkan saya tentuin, misalkan ini misal ya, saya misalkan tentuin untuk hari Rabu hukum media massa. Jadi saya kerjain ini untuk hari Rabu, yaitu modul ke-1 juga, dikarenakan itu kan sesi 1. Saya baca dari ba'da subuh sampai dengan pukul 8 pagi, saya baca dulu sesi 1, modul 1, baru nanti pukul 8 baru dikerjain. Jadi sebelum ngerjain tugas tuton, teman-teman itu baca dulu bukunya ya. Baca dulu bukunya, karena bagaimana bisa mengerjakan tuton kalau misalkan tidak dibaca dulu bukunya, kecuali teman-teman sudah jauh hari membaca buku ini ya. Tapi kalau saya walaupun sudah dibaca di jauh hari, saya tetap baca ulang ya, pas harinya itu tersebut. Sudah. Kemudian hari Kamis ya. Hari Kamis sesi pertama, masih di sesi pertama, saya misalkan tentukan untuk hari Kamis komunikasi bisnis nih, komunikasi bisnis. Misalkan ya, tapi saya nggak tahu nanti untuk hari Kamis mau mata kuliah apa dulu ya. Ini hanya sampel aja ya, yang mudah aja, hanya menerangkan, mencontohkan. Misalkan hari Kamis saya ngambil komunikasi bisnis yang mau dikerjakan. Dikarenakan itu sesi pertama juga tetap sama sesi 1, maka saya akan baca ba'da subuh itu sampai dengan pukul 8 pagi. Saya baca modul 1 ya, modul 1, karena yang diperlukan itu ya. Jangan sampai dibaca modul 2, modul 3, modul 4, jangan teman-teman. Nanti dulu aja, nanti ada waktunya kan. Modul 2 di sesi kedua atau di minggu kedua ya kan. Modul ketiga di sesi ketiga atau di minggu ketiga, sama di hari yang sama, di hari Kamis ya. Jadi begitu. Kemudian hari Jumat ya, hari Jumat di sesi pertama ya, masih sesi pertama. Saya misalkan akan mengerjakan tugas yang komunikasi pemasaran ya. Sama, dibaca modul 1 dari ba'da subuh sampai pukul 8 pagi ya. Kalau misalkan waktu silahkan teman-teman diatur ya. Lalu dikerjakan ya kan tugas komunikasi pemasaran untuk di sesi 1 itu ya. Sudah. Kemudian hari apa lagi ya? Hari Sabtu kan ya. Hari Jumat tadi ya. Hari Sabtu ya. Sekarang hari Sabtu, yaitu mata kuliah yang ke-6 ya. Hari Sabtu nih. Hari Sabtu ini ada logika ya. Logika. Maka saya baca dulu modul 1 mata kuliah logika ini dari ba'da subuh sampai dengan pukul 8 di sesi 1 tersebut, di minggu 1 tersebut. Baru dikerjakan jam 8 pagi sampai dengan malam ya, gitu. Nah, hari Minggunya libur kita ya. Kok libur? Emang ditentukan oleh UT libur? Enggak juga, kita yang nentuin ya. Kita nentuin libur itu ditentuin oleh kita ya. Dikarenakan mau ngapain lagi kan, itu kan sudah beres. Untuk berarti sudah nggak ada lagi tugas di dalam sesi 1 tersebut, minggu 1 tersebut, karena sudah kelar dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tersebut ya. Karena ada 6 mata kuliah, kecuali kalau kita punya 7 mata kuliah, maka hari Minggunya dipakai ngerjain mata kuliah yang ke-7, kecuali gitu. Kalau saya sih ada 6 mata kuliah. Nah, nanti pas hari Kamisnya jam 00.01 teman-teman akan memasuki sesi kedua dari aktivitas tuton tersebut. Nah, teman-teman itu pada saat 00.01 itu kan masuk sesi 2 tuh, atau minggu kedua dari tuton. Maka pagi harinya ngerjainnya yang tadi diputer lagi, yaitu yang pertama itu adalah tadi bahasa Inggris kan. Nih saya ulangi lagi ya. Tapi ini sekilas saja teman-teman ya, karena tadi kan sudah. Nah, sesi 2 ya, minggu kedua kan, hari Senin itu balik lagi. Tadi kan bahasa Inggris udah. Jadi teman-teman sudah ada jadwal ditentuin ya. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Jangan sampai misalkan melenceng dari jadwal yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, ini kan tadi saya bilang untuk hari Senin kita ngerjain ini ya, bahasa Inggris, maka kerjain, dibaca lagi modul 2. Biasanya begitu. Untuk sesi 2 atau minggu kedua itu tutor itu adalah ngasih materinya itu modul 2 ya, dari buku ini. Kemudian hari Selasa modul 2 juga kita baca kayak tadi. Ini hari Selasa nih. Hari Selasa itu kalau saya perencanaan pesan dan media. Dah, kemudian hari Rabu kayak tadi. Jadi tentuin teman-teman ya, hari Senin mau apa, itu harus konsisten. Udah itu sampai dengan pertemuan 8 itu, sampai dengan sesi 8.
Mungkin teman-teman ada yang nanya, itu memang harus begitu, hari Senin harus mata kuliah itu, hari Selasa harus mata kuliah itu? Enggak juga teman-teman, itu yang nentuin kita sendiri ya. Teman-teman terserah mau mata kuliah mana dulu gitu kan, terserah. Tapi saran saya sih apa namanya ya, sesuai dengan urutan di apa ya, di urutan mata kuliah waktu registrasi. Kalau saya begitu ya. Kalau saya berdasarkan urutan mata kuliah registrasi. Itu ada kok urutannya kan? Di dalam apa waktu registrasi mata kuliah kan, mata kuliah nomor hiji, kok nomor hiji ya? Nomor 1, mata kuliah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, kalau saya urutannya berdasarkan itu supaya nggak pusing ya. Jadi berdasarkan itu. Tapi kalau teman-teman mau misalkan diacak sesuai dengan teman-teman ya silahkan. Ya siap-siap aja pusing nanti ya. Jadi menurut saya dari sekarang itu ditentuin. Apa namanya, hari Senin mau ngerjain yang mana, mau hari Selasa mau ngerjain mata kuliah yang mana, satu hari satu mata kuliah. Tapi yang seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman orangnya hebat, jenius, super pinter, jenius, nggak ketulungan jeniusnya, satu hari misalkan tamat semua mata kuliah, 6 mata kuliah tamat di hari Senin untuk sesi 1 itu, oh hebat itu. Saya nggak bisa kalau gitu, terus terang nggak bisa. Saya harus ada proses belajar dulu, proses membaca, menghafal, membuka dulu apa namanya, modul ya, harus ada proses gitu dulu. Nggak bisa misalkan langsung ceger, langsung dilihat soal langsung paham, mendadak paham, itu nggak bisa teman-teman ya, harus ada proses menghafal dulu ya. Oke, paham ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham apa yang saya omongin tadi. Oke, kita lanjut. Wow, panjang ya ini ya, videonya panjang sekali. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kelas tutorial online atau tuton. Sebentar, saya akan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas tutorial online atau tuton merujuk pada kit tutorial mata kuliah. Kelas tuton terstandar untuk setiap mata kuliah. Dikembangkan menggunakan bahan tuton terstandar untuk setiap mata kuliah. Oke. Setiap kelas tuton maksimal berisi 50 orang mahasiswa. Nah, jadi teman-teman, itu satu kelas itu isinya 50 mahasiswa. Siapa saja itu? 50 itu campur teman-teman. Diacak itu se-Indonesia ya. Jadi nggak bisa misalkan kita itu misalkan 50 orang itu adalah teman-teman kita se-UPBJJ, nggak bisa itu. Atau misalkan 50 orang itu teman-teman kita apa ya disebutnya, se-mata kuliah, se-prodi ya, se-prodi maksudnya, se-prodi, nggak bisa itu, diacak teman-teman. Jadi 50 orang itu isinya adalah bisa saja dari daerah lain, dari kota lain, dari UPBJJ lain. Saya misalkan dari UPBJJ Bandung kan, bisa saja di dalam kelas tersebut ya, misalkan di kelas logika contoh ya, di kelas logika, kelas tuton logika itu, jadi nggak orang Bandung aja, itu semua itu dari seluruh Indonesia diacak gitu masuknya. Bisa saja 50 orang itu saya orang Bandung, kemudian yang satu lagi misalkan dari UPBJJ Makassar, kemudian yang satu lagi dari Irian, satu lagi dari Surabaya gitu kan. Dan tidak satu program studi. Saya kan ngambil ilmu komunikasi nih. Jadi yang 50 orang itu nggak mesti, emang nggak juga sih, jarang terjadi. Nggak misalkan 50 orang itu ternyata apa ilmu komunikasi semua, nggak gitu. Bisa saja mereka itu misalkan jurusannya matematik ya kan, atau bisa saja misalkan mereka itu jurusannya apa begitu, hukum gitu ya, ilmu hukum misalkan. Asalkan dia itu memang ada mata kuliah itu, ya udah masuk gitu. Paham ya teman-teman ya kalau hal itu. Komponen kelas tuton terstandar. Praksesi
Prasesi itu penjelasan orientasi mata kuliah, forum perkenalan, rancangan aktivitas tutorial atau RAT. Nanti ada filenya ya teman-teman, bisa baca RAT setiap mata kuliah. Ada filenya ya. Kemudian sesi 1 sampai dengan 7 sapaan dan penjelasan sesi, form kehadiran. Nah, di dalam setiap mengerjakan tuton itu ada form kehadiran, teman-teman isi ya form kehadiran. Biasanya kalau saya mengisi form kehadiran itu setiap sesi pada hari Senin ya teman-teman ya. Pada hari Senin saya ngisinya pada hari Senin. Ya, mengisi form kehadiran itu pada hari Senin. Jadi semua mata kuliah, 6 mata kuliah kalau saya ya, 6 mata kuliah itu diisi form kehadirannya pada hari Senin. Ya, misalkan nih, misalkan hari Senin jam berapa ya? Jam 8 pagi ya. Misalkan jam 8 pagi. Biasanya agak lelet tuh, dikarenakan banyak banget itu yang membukanya ya. Hari Senin itu biasanya membludak itu sampai error itu server UT-nya ya. Nah, hari Senin itu kita apa? Kita isi form kehadiran. Jadi misalkan kehadiran setiap mata kuliah. Misalkan kehadiran mata kuliah logika itu diisi. Ada caranya, cara mengisi form kehadiran. Nanti akan saya coba demokan ya di video ya. Tapi sebenarnya di video saya sebelumnya teman-teman bisa cari saja, itu ada ya. Bagaimana cara ngisi form kehadiran tuton, itu ada. Jadi di hari Senin itu kita isi form kehadiran untuk semua mata kuliah, untuk 6 mata kuliah gitu. Terus materi konsep esensial, materi pengayaan, diskusi, forum diskusi, kuis, ada diskusi, itu harus diisi semuanya. Sesi 3, 5 dan 7 ya. Nah, ini dia. Sesi 3, 5 dan 7 itu ada tugas tutorial ya, teman-teman. Tugas tutorial itu ada 3, yaitu tutorial 1, tutorial 2 dan tutorial 3 ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 ada di sesi 3. Jadi gitu ya maksudnya ya. Tugas 1 itu adanya di sesi 3. Jadi nggak ada itu di sesi 1, nggak ada tugas teman-teman ya. Nggak ada tugas, tapi mengerjakan biasa-biasa saja. Mengerjakan diskusi, mengerjakan pertanyaan dari dari tutor ya. Mengerjakan pertanyaan diskusi dari tutor gitu. Biasa-biasa aja. Nanti akan coba saya tunjukin ya kalau waktunya tiba. Jadi tugas itu adanya di sesi 3. Sesi 3 adalah tugas 1, sesi 5 adalah tugas 2, sesi 7 adalah tugas 3 gitu ya. Sesi 7 itu ada evaluasi tutor. Yaudah, itu sih apa namanya? Itu sih tugas tutor ya. Sesi 7 ada evaluasi tutor. Sesi 8 sapaan dan penjelasan sesi, form kehadiran, materi konsep esensial, materi pengayaan, forum diskusi, latihan akhir. Nah, ada latihan akhirnya kalau sesi 8, beda itu. Sesi 8 itu ada latihan akhir ya teman-teman ya. Jadi di samping mengerjakan tugas-tugas seperti biasanya, di sesi 8 itu ada latihan akhir. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk form kehadiran kalau saya itu biasanya diisinya di hari Senin sekaligus ya untuk seluruh mata kuliah. Itu nggak apa-apa ya, itu tergantung kita ya. Mau misalkan ngisi kehadiran itu berarti kan kita kan ngisi kehadiran dulu nih. Padahal belum dikerjakan kan kalau materinya, dikarenakan materinya kan dikerjakan tiap hari satu mata kuliah kita ya. Tapi untuk kehadiran ya boleh-boleh saja dikerjakan hari Senin semuanya. Semua mata kuliah dikerjakan hari Senin ya. Kalau saya, kalau teman-teman ya silahkan mau gimana ya. Jadi tergantung, balik lagi ke kita masing-masing ya teman-teman, ngatur sendiri waktu dan tekniknya gitu. Saya sih menerangkan, menjelaskan apa yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan begitu dan memang berhasil teman-teman ya. Jadi tidak diapa-apain oleh UT, kemudian alhamdulillah nilainya juga ya lumayan lah gitu ya. Nilai akhir tuton 20%, itu nilai partisipasi 30%, rata-rata nilai diskusi 50%, rata-rata nilai tugas tutorial gitu. Berarti 50% itu adalah untuk nilai tugas tutorial, yang tugas 1, tugas 2, tugas 3 tadi ya, yang di sesi 3, sesi 5 dan sesi 7 tadi ya. Kemudian 30%-nya itu nilai diskusi. Jadi teman-teman isi diskusi itu isi karena berkontribusi 30% ya. Kemudian nilai partisipasi
yaitu nilai kehadiran itu 20% ya teman-teman ya. Jadi 20% kehadiran untuk tuton nih ya, untuk tuton 20% kehadiran, kemudian kalau kita ngisi kehadiran itu nilainya 20% gitu maksudnya. Kemudian kalau kita ngisi atau mengerjakan diskusi kita dapat 30%. Nah, kemudian kalau kita misalkan ngerjain tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu nilainya persentasenya 50%. Nah, ini kan dihitung berdasarkan kehadiran mahasiswa setiap sesi itu kan. Kemudian yang ini yang 30% ini yang diskusi dihitung dari nilai diskusi 1 sampai 8 dibagi 8. Ya, ini sih teknisnya ya, tapi ya harus saya baca supaya teman-teman paham. Saya juga lebih paham ya. Mudah-mudahan saya jadi lebih paham gitu walaupun saya sudah semester 3. Dihitung dari total nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3 dibagi 3. Oh gitu ya. Kemudian nilai akhir tuton akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi berdasarkan nilai yang diberikan tutor pada setiap sesi atau setiap minggu ya. Jadi nilai akhir tuton itu akan dihitung secara otomatis oleh oleh aplikasi berdasarkan nilai yang diberikan tutor pada setiap sesi setiap minggu. Mohon maaf saya harus minum dulu. Ini videonya panjang banget, lama banget ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kan nggak apa-apa ya. Ini saya panjang banget ini karena kalau disingkat ya untuk apa juga. Ini sekalian saya lagi seneng ini gitu kan. Lagi seneng untuk bicara. Oke lanjut ya. Yang teman-teman yang misalkan wah kepanjangan bertele-tele ya gimana lagi ya. Emang ini ngobrol kan. Jadi mohon maaf. Emang ini ngobrol teman-teman ya. Jadi kalau kepanjangan bertele-tele ya mohon maaf berarti Anda ya memang kurang begitu gimana ya? Kurang begitu klop ya dengan sistem channel saya dalam hal menjelaskan informasi tentang UT gitu. Tapi ini memang penting teman-teman. Jadi ya bukan bertele-tele sih, tapi ya memang saya membacakan hal-hal yang memang menurut saya penting untuk diketahui, dipahami bersama oleh saya, oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada yang wah ini bertele-tele banget ya gitu kan, terlalu bertele-tele, ya berarti mungkin ya Anda memang kurang cocok ya gitu untuk misalkan ngobrol menyimak pemahaman, menyimak materi UT dari channel saya gitu. Ya saya begini apa adanya gitu kan. Mengerjakan membicarakan kayak semacam ngobrol lah ya. Ini jadi kayak semacam ngobrol ya teman-teman ya. Yang namanya ngobrol ya ngalir ngidul atau gimana ya. Ngolor ngidul, kemudian tidak ada aturan misalkan waktu ya kan. Ya kayak semacam ngobrol lah. Ya kalau mau ya ngobrolnya di darat hayu juga ya. Oke juga kalau saya ngobrol di darat gitu kan, ketemuan rame-rame gitu hayu juga, oke juga sih. Tapi ya bagaimana ya waktu dan lain-lain gitu kan tersita macam-macam. Udah aja mendingan kita anggap aja ini sedang ngobrol saya ya. Oke. Hal penting pada tuton ya. Jadi hal penting pada tuton, mahasiswa harus registrasi mata kuliah tuton pada sia.ut.ac.id. Itu sudah videonya ada. Yang kedua, mahasiswa harus mengisi form kesediaan mengikuti tuton pada halaman e-learning.ut.ac.id. Videonya sudah ada. Yang ketiga, jika sampai akhir minggu ketiga mahasiswa tidak akses suatu mata kuliah, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan tuton mata kuliah tersebut. Jadi gini maksudnya. Maksudnya begini ya teman-teman ya. Jika sampai akhir minggu ketiga ya, akhir minggu ketiga. Jadi gini. Nanti itu kan awal tuton itu tanggal 18 nih ya, untuk nanti ya tuton yang akan datang. Yang akan kita lakukan. Tuton itu kan tanggal 18 ya, 18 Oktober gitu. Nah, kalau misalkan dari tanggal 18 kemudian teman-teman itu minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga
jangan minggu ketiga deh nyebutnya ya, supaya agak apa, supaya jadi paham. Jika sampai akhir sesi ketiga gitu ya, minggu ketiga sama aja kan, minggu ketiga, sesi ketiga ya kan sama aja. Sesi ketiga, sesi 1 kan berarti hari Senin tanggal 18. Sesi 2 itu berarti, kalau sesi 2 coba lihat, kalau sesi 2 gimana? Kalau sesi 2 September ya, Oktober ya. Jadi Oktober itu kan tanggal 18 ya. Nah ini kan sesi 1 nih yang kursor saya nih. Ini kan sesi 1 nih kursor saya. Kursor saya. Ini saya nggak digede-gedein, nggak dijom-jom, nggak apa ya. Ini terlalu banyak ini videonya ya. Jadi tidak saya edit nih teman-teman ya. Bagusnya sih diedit gitu, tapi ini panjang banget, saya juga wah ini lama ini ngeditnya ya, jadi tidak saya edit. Teman-teman harus jeli saja matanya ya, ini benar-benar kecil jadi tampilannya nih. Tanggal 18 itu kan sesi pertama nih ya, kita itu berarti minggu pertama disebutnya. Kemudian tanggal 25 itu sesi kedua ya. Kemudian tanggal 1 November ya, berarti 1 November ya, berarti 1 November berarti minggu ketiga itu. Nah, kalau misalkan sampai tanggal 1 November gitu aja ya, kalau misalkan diaplikasikan ke waktu ya. Kalau misalkan sampai dengan tanggal 1 November 2021 gitu ya bacanya ya. Jika sampai akhir minggu ketiga gitu kan, berarti sampai 1 November 2021 mahasiswa tidak akses suatu mata kuliah, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan tuton mata kuliah tersebut. Wah, iyalah. Iyalah. Udah 3 minggu nggak buka-buka tuton ya. Ya gimana gitu. Berarti memang tidak konsen, tidak niat untuk mengikuti tuton ya. Berarti sampai dengan tanggal 1 November 2021 tidak ngapa-ngapain gitu, malah tidak dibuka-buka, tidak ngisi kehadiran sama sekali gitu, bener-bener full, tidak apa-apa itu mahasiswa, tahu kemana, tahu lagi kemana, tahu sibuk apa gitu kan, nggak mengecek e-learning.ut.ac.id, benar-benar bablas, tahu kemana ya, ada aktivitas lain yang mungkin lebih penting, sehingga itu benar-benar dibiarin begitu saja. Nah, maka mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan tuton. Biasanya itu akan dimasukkan ke ke TMK ya, tugas mata kuliah nantinya itu. Nanti ada pembahasannya tentang TMK. Ya, jadi kalau misalkan yang gagal di tuton, terserah itu gagalnya karena apa? Karena misalkan malas, karena misalkan ternyata banyak kerjaan, ada pekerjaan di kantor dan lain-lain alasannya lain-lain, misalkan sakit dan lain-lain, pokoknya apapun alasannya gitu kan, ternyata tidak sukses, tidak batal tutonnya gitu kan, nanti akan dimasukkan ke TMK gitu ya teman-teman ya. Oke, tuh penting gitu ya, mengakses tutorial online. Oke, klik menu login ya kan. Nah ini sudah masalah teknis nih. Jadi untuk mulai masuk ke tutorial online, teman-teman itu klik login. Tutorial online itu adanya di e-learning.ut.ac.id kayak gini teman-teman ya. E-learning. Nah gini, e-learning.ut.ac.id. Nah kayak gini ya. Nah kayak gini, kita login. Kok saya jadi praktek ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita login ya. Ya. Kita login, klik login. Nah kayak gini teman-teman, ini belum ada tuh, ini belum ada ya, apa namanya, mata kuliahnya belum tampil ya, itu ya tergantung kebijakan UT. Nih saya sudah ngisi form kesediaan tuton. Cirinya seseorang sudah mengisi form kesediaan mengikuti tuton itu adalah kayak gini teman-teman. Tadi tampil itu ya, tampil apa, tampil, ya udah nggak apa-apa, tampil NIM saya, nggak apa-apa deh, sekilas ini form kesediaan mengikuti tuton. Cirinya mahasiswa yang sudah sukses mengisi form kesediaan mengikuti tuton, cirinya begini, ada tulisan teman-teman,
Nah, ada tulisan gini, Anda telah menyetujui persyaratan UT online dan ingin mengikuti tuton pada semester ini. Nah, ada kata-kata itu, ya. Klik lanjutkan, atau enggak klik lanjutkan pun langsung otomatis ke sini lagi, balik lagi ke sini. Jadi kalau ada kata-kata itu, yang tadi Anda telah menyetujui untuk mengikuti tuton di semester ini, maka itu artinya Anda, teman-teman itu sudah sukses. Teman-teman tinggal nunggu aja waktu tutonnya, ya. Gitu. Jadi balik lagi ke sini, auto balik lagi ke sini, di reload lagi ke sini, ya. Oke, kita tutup. Tuh kan, klik login, kemudian masukin nama pengguna dan password. Masukin nama pengguna dan password, ya. Kemudian teman-teman sudah hafal ini, mungkin mudah-mudahan. Masukkan username dan password, kemudian klik enter, kemudian mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Yang ini tuh kan, nah yang ini nih tuh, form kesediaan mengikuti tuton, mengisi formulir kesediaan mengikuti tuton. Saya Ulpah, dengan ini saya telah membaca dan menyetujui ketentuan UT online yang diterapkan dalam tuton Universitas Terbuka dan bersedia mengikuti tuton non pendas pada semester 2018.2. Lama, udah lama ya ini ya. Jadi ini dokumen ini udah lama ya, 2018.2. Pilih ya dan tekan tombol simpan perubahan jika setuju. Nah, teman-teman dipilih ini di saya udah ada ya, tapi ya lumayan, ini kan lumayan untuk gambaran kan. Ya, saya setuju. Di checklist ini kemudian simpan perubahan. Klik ya, saya setuju, klik simpan perubahan. Oke, lanjut. Membaca bahan ajar utama. Sebelum mengikuti kegiatan tutor online, silakan membaca bahan ajar utama terlebih dahulu. Jadi teman-teman itu dari sekarang, yaitu usahakan membaca itu, membaca bahan ajar ya dari sekarang itu, ya. Tapi waktunya tuton juga sama, dibaca dulu. Kalau waktunya tuton itu kan per modul yang dibacanya ya, gitu. Lanjut, mengakses kelas tuton. Nah, kelas tuton ada. Ya, mangga. Apa? Lem. Nggak punya lem gitu. Hah? Oh, isolasi ban. Sebentar ya teman-teman ya, ada anak saya. Oke, ini kelas tuton ya. Klik salah satu kelas tuton yang akan diakses. Oke. Mengisi kehadiran. Oke, itu kan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Kehadiran. Diisi kehadiran ya. Setiap sesi otomatis tampil sesuai jadwal. Kehadiran itu adalah setiap sesi ya. Kehadiran sesi 1, kehadiran sesi 2. Nah, kehadiran sesi 1 saya itu yang saya bilang tadi, saya isi semua mata kuliah itu pada hari Senin. Jadi pada hari Senin itu saya mengisi kehadiran mata kuliah A sesi 1, kemudian mengisi kehadiran mata kuliah B sesi 1 juga, kemudian mengisi kehadiran mata kuliah C sesi 1 juga, kemudian mengisi kehadiran mata kuliah D sesi 1 juga. Sesi 1 kan memang masih sesi 1 begitu, dan lain-lain. Hari Senin itu. Nih kehadiran tuh. Kehadiran sesi 1. Klik kehadiran pada setiap sesi. Cara ngisi kehadiran ya tinggal diklik teman-teman. Tinggal diklik. Nah, ini ada gimana ya? Nah, ada gini nih teman-teman nih. Untuk konfirmasi kehadiran Anda dalam kelas tuton, silahkan klik tombol hadir. Nah, di sini ada pilihan nih, ada tombol hadir nih. Tapi ini random ya teman-teman ya, nggak bisa diakalin nih. Ini harus manual ini. Teman-teman harus diklik aja nih, yang radio bottom ini diklik, klik hadir ya, kemudian klik submit, gitu. Cirinya teman-teman sudah mengikuti sukses mengisi kehadiran. Nanti di sini nih, di yang checklist ini nih, lihat, perhatikan kursor. Nah, ini nih sudah ada checklistnya ya, ada checklist biru.
bukan biru ya, ada checklist, pokoknya ada checklist saja. Berarti kalau misalkan kalau ini sudah ada checklist, setelah teman-teman misalkan sampai ke klik submit, berarti sudah sukses gitu ya. Nah, di sini ada checklistnya nih. Nah, di sini nih ada checklist nih. Mohon maaf ini tidak saya zoom ya, dikarenakan terlalu banyak ini, terlalu panjang videonya ya. Jadi tidak saya edit gitu. Tidak saya edit full. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan lah gitu. Walaupun misalkan sangat kecil gitu ya, karena tidak diedit oleh saya. Tidak di zoom ya. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan pusing saya juga, emang panjang ini. Lebih dari 30 menit ini. Pusing ngeditnya juga. Bukan pusing sebenarnya, tapi waktu teman-teman ya. Waktu itu ngedit ini, misalkan ini video ini 1 jam, itu waktu itu lebih dari 1 jam ngeditnya. Jadi tidak saya edit ya. Mudah-mudahan kelihatan gitu, mudah-mudahan. Hal penting terkait kehadiran. Mahasiswa harus mengisi kehadiran pada setiap sesi agar mendapatkan nilai kehadiran. Pastikan Anda sudah mengisi kehadiran dan cek nilai kehadiran Anda pada menu nilai grade. Nanti kita akan, atau saya pernah bikin suatu video cara cek nilai Tuton ya. Ada videonya, udah ada. Kehadiran cukup diisi 1 kali sesuai dengan sesinya, itu kan, sesuai sesi lah. Karena nggak bisa lah, misalkan sekarang sesi 1 nggak bisa ngisi kehadiran sesi 2, nggak bisa, belum aktif itu, tombolnya juga belum aktif ya. Kemudian mengakses materi inisiasi dan materi pengayaan. Itu teman-teman di-download ya materinya ya. Jadi inisiasi dan pengayaan kayak gini nih, tuh kan. Nah, kayak gini. Kayak gini juga. Jadi ini hampir sama dengan yang ada di modul, teman-teman. Cuman itu adalah hasil karya dari dosen ya, hasil karya dari tutor. Sebenarnya hampir sama dengan ini isinya. Itu kan tuh, misalkan itu materi inisiasi itu, misalkan kalau ini sesi 1 berarti modul 1 itu diambilnya dari modul 1-nya. Ini ada modul 1 di sini gitu. Jadi bagaimana nih kita membaca ini atau membaca di ebook? Membaca di ebook, membaca di modul ya, terserah teman-teman ya, sama aja. Mau baca di sana, mau baca yang ini, baca keduanya juga lebih baik. Kalau saya sih lebih cenderung membaca ini. Ya, ini lebih komplit teman-teman. Kalau itu benar-benar pemadatan gitu ya oleh dosen itu ya. Tapi sama saja ya. Menurut saya sama saja, karena itu pun yang ditulis oleh dosen, oleh tutor itu bersumbernya dari buku ya. Ya teman-teman ya, tapi teman-teman diambil, di-download si datanya itu sebagai syarat. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman saya kan bacanya dari buku, dari modul, nggak diapa-apain, itu materi inisiasi nggak diklik, nggak di-download, itu salah. Ya, jadi teman-teman pastikan untuk mendownload ya, minimal di-download dulu lah, di data, di rekap datanya itu gitu kan. Lebih syukur-syukur misalkan dilihat-lihat lagi gitu kan, sambil misalkan melihat BMP, kemudian dilihat juga materi inisiasi. Tapi materi inisiasi itu sekali lagi itu hampir sama ya, hampir sama dengan ada di BMP. Tapi ada hal lain juga, biasanya ada hal lain, misalkan pemahaman dosen tersebut ternyata itu tidak ada di BMP ya, tapi misalkan benar-benar tambahan lah. Jadi pemahaman tambahan itu teman-teman dibuka ya, dilihat gitu. Jadi dilihat, karena misalkan memang ada sesuatu yang memang tidak tertera gitu di BMP. Jadi teman-teman harus dicermati itu ya, diklik atau dilihat gitu. Diskusi itu harus dikerjakan juga tuh, available until, tersedia sampai dengan, tuh kan. Kemudian mengisi kuis juga itu harus diisi ya. Jadi ada diskusi ada diskusi yang harus diisi itu ya. Teknik mengisinya ada kok ya di video saya juga, cara mengisi diskusi Tuton ada. Terus nanti akan saya coba post juga ya tentang cara mengisi diskusi Tuton. Nanti insya Allah saya coba post di waktunya ya, di waktunya Tuton nanti. Kemudian mengisi kuis, kemudian mengakses dan menanggapi diskusi. Nah, diskusi teman-teman itu harus dikerjakan diskusinya ya.
Diskusi itu ada waktunya tuh kan, available sampai dengan 13 Oktober 2018. Kuis juga sama diisi, mengakses menanggapi diskusi 2, diskusi kayak gini, replay, menjawab diskusi, mengakses diskusi. Ini kita apa namanya, ditulis gitu kan, menurut saya gitu kan. Nah kayak gitulah, menurut saya. Untuk unggah file diskusi apabila diperlukan, bisa misalkan file Word atau apa gitu kan, kayak gitu ya teman-teman ya. Post to forum itu ada untuk diskusi. Mengakses mengerjakan tugas 1. Nah itu tugas 1 itu biasanya di Word, bukan di Word ya, di Word atau di itu ya, bisa di Word, kemudian di Word ya, di Word. Tugas 1 itu biasanya kalau saya sih dikerjakannya lewat, enggak, maksudnya gini, tugas 1 itu bisa di apa ya, bisa diketik langsung di kolom tugas 1. Kalau saya sih double, jadi untuk tugas itu disimpan di kolom tugas, kemudian dikasih lampiran file Word-nya aslinya tugas tersebut. Jadi double kalau saya ya, gitu. Tugas 1 tuh kan kayak gini, tugas 1 ya. Baca tugas 1. Oke, mengakses tugas 1. Untuk unggah file jawaban tugas disarankan dalam bentuk PDF. PDF ya. Ya udah nggak apa-apa. Awalnya kan kita kan di Word dulu kan. Kita bikin di Word, kemudian ya tinggal ke PDF kan, tinggal di-convert ke PDF gitu ya. Jadi yang dikirimkan itu file PDF-nya. Iya, tidak misalkan mengetik. Maaf ya tadi ya. Tidak diketik di sini ya. Jadi untuk tugas itu bentuk file PDF kita ya. Jadi kita ketiknya itu misalkan di Word dulu, kemudian dari Word ke PDF kan, baru dikirim ke UT lewat form ini ya nantinya itu gitu. Tuh kan upload, berarti ini tinggal diklik nih, di double klik nih, terus dicari nanti si file Word-nya. Udah deh, tinggal save change ya. Materialisasi kuis juga kuis juga dikerjakan ya teman-teman ya. Kuis itu kayak gini tampilannya tuh, kuis itu kayak gini. Nah kayak pilihan-pilihan begini ya, banyak soal, kemudian klik jawaban yang dianggap benar. Ini sebenarnya kuis itu tidak berpengaruh terhadap nilai sih sebenarnya. Jadi kuis itu untuk supaya kita lebih paham ya. Kalau saya kuis itu di data teman-teman ya, jadi mulai dari ini kan soalnya kalau saya di data itu ya, misalkan soalnya gini kan, maksud di data saya di copy biasanya ya, disimpan di data saya untuk kuis, untuk pemahaman saya ke depannya. Misalkan berikut merupakan kegiatan perusahaan dagang kecuali kita pilih yang benar. Bisa aja kalau kita rajin menghafal BMP, kita bisa milih kan mana yang menurut kita benar gitu. Tapi kalau misalkan kita udah baca BMP, buku materi pokok, ternyata nggak bisa juga, kita bisa nyoba-nyoba gitu kan, yang mana nih yang benar. Misalkan yang ini, misalkan yang atas klik kemudian cek ternyata salah gitu kan, ulang lagi, di back lagi, misalkan yang ini yang ketiga, yang kedua akhir diklik ternyata benar, maka yang benar itu, yang jawaban yang benar itu disimpan gitu di dalam file notepad atau apa kayak gitu, sehingga nanti kan jadi ilmu untuk kita untuk soal ini, dan jawabannya kan ada gitu ya. Mudah-mudahan paham teman-teman. Jadi intinya untuk kuis biasanya kalau saya di backup ya, di backup di dalam suatu file notepad gitu, nantinya untuk dibaca-baca lagi, karena ini kan ilmu juga kan. Oke, lanjut. Berkomunikasi dengan tutornya, kita juga bisa berkomunikasi dengan tutor ya. Julfami, Pak Julham ini ya. Oh, Pak Fahmi ya, Pak Julham mungkin ini ya. Mungkin ini Pak Julham atau siapa ya? Zulfahmi, Julham, mungkin Pak Julham ya. Nggak tahu juga ya. Oke. Jadi kita bisa komunikasi dengan tutor. Videonya telah ada, cara chat ke tutor Tuton. Ada videonya. Oleh saya sudah di videokan.
berkomunikasi dengan tutor lewat message tuh kan. Oh bukan Pak Zulham ya, bukan. Jakarta ya, ini Jakarta. Kalau Pak Zulham itu Bandung ya, Zulfami ya. Jadi teman-teman bisa kirim pesan ke tutor kalau misalkan ingin ada pertanyaan gitu kan. YTH Bapak Zulfami itu kan mengakses nilai tutorial online. Adanya klik course dashboard tuh kan. Klik course dashboard ini sudah ada juga cara mengakses nilai tutor, sudah ada di video saya. Ya. Udah course dashboard kemudian pilih nilai katanya atau grade. Mengakses nilai tutor tuh kan jadi ada. Tuh jadi ada tuh. Jadi nanti itu teman-teman bisa lihat tugas 1 apakah sudah ada nilainya, tugas 2 berapa nilainya, tugas 3 berapa nilainya, diskusi 1 sudah ada nilainya atau gimana gitu kan, kehadiran 1 apakah sudah ada nilainya. Kalau misalkan belum ada nilainya, misalkan diskusi berapa belum ada, teman-teman jangan sungkan untuk mengirim pesan ke dosennya, siapa tahu misalkan kelewat ya. Data teman-teman ke misalkan nih tugas 1 kayak ini itu kan, tugas 1 tuh kosong dia kan. Ini contoh, di contoh ini tugas 1 masih strip tuh kosong, berarti ada sesuatu yang memang belum diterima oleh tutor. Jadi tugas 1-nya belum dibaca atau gimana sehingga belum ada nilainya. Itu harus teman-teman hubungi tutornya, Pak kenapa Pak, maaf Pak kenapa Pak tugas 1 itu belum dinilai. Nah gitu ya, itu kenapa Pak tugas 2 dan tugas 3 sudah ada nilainya tapi tugas 1 kenapa ya Pak ya gitu, kenapa belum ada nilainya ya, apa kelewat atau bagaimana gitu kan. Itu kasarnya ya, tapi jangan gitu-gitu juga lah bahasanya, yang santuy, yang baik. Itu kan dosen kita. Gitu ya. Jadi bisa nanyanya gimana kayak tadi, yang cara menghubungi lewat tutor itu tadi ya. Nah itu message tadi ya. Oke, kehadiran ketentuan umum peserta tuton. Ini halaman 37 ya. Mahasiswa peserta tuton harus aktif mengikuti tuton, itu sudah wajib. Berperan aktif dalam diskusi dan mengumpulkan tugas tuton sesuai jadwal, ya itu harus. Dalam berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan tutor dan antar mahasiswa mencerminkan keterpelajaran dan kecendekiaan. Maksudnya adalah gunakan bahasa yang baik dan benar dan juga bahasa yang sopan santunnya benar-benar terjaga, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kan itu seorang mahasiswa, jangan sampai orang lain itu tidak bisa membedakan antara mahasiswa dengan gimana gitu kan. Mungkin orang lain juga kan pasti mengecek kan, kok ini kayak bukan seorang mahasiswa ya bahasanya gitu kan, dan lain-lain, kok kayak preman pasar ya. Nah gitulah ya teman-teman maksudnya itu. Jadi dalam berkomunikasi, dalam hal misalkan membalas komentar, dalam hal misalkan mereplay diskusi, itu cerminkanlah sebagai seorang mahasiswa yang baik dan benar, yang santuy, yang beradab ya kan. Jangan sampai nanti orang-orang tidak bisa membedakan ini mahasiswa atau preman pasar. Nah jangan sampai begitu ya. Itu kan om preman kan itu pantas lah, om preman pasar itu pantas lah ya. Ya emang begitulah, harus misalkan yang gagah, kemudian disebutnya ya benar-benar menakutkan dalam hal tampilan, dalam hal bicara ya kan, itu namanya juga preman ya. Jangan sampai begitu maksudnya. Mahasiswa dilarang memberikan username dan password tuton kepada pihak lain. Jangan ya memberikan username dan password tuton kepada, maksudnya begini kalian. Kenapa dia ngasih username dan password? Mungkin dikasihkan ke pihak lain itu adalah ke orang lain yang memang mau mengerjakan tugas dia. Jadi sebutnya itu kayak gimana ya? Ini istilahnya lupa saya ya. Lupa. Jadi kita itu menggunakan jasa orang lain yang bisa mengerjakan tuton kita. Itu nggak boleh ya. Nah, disebutnya itu lupa lagi saya. Dikasih lupa lagi ya saya itu. Bukan doping ya. Bukan doping. Bukan. Ya Allah. Ya udah lupa lah. Yang jelas kita itu jangan dilarang menggunakan jasa, atau misalkan ke teman kita, misalkan ngomong teman kita misalkan pinter nih, teman kita pinter, tolong dong bisa nggak itu dikerjain tugas-tugas tuton saya nih, saya kasih nih
ini saya kasih ini satu satu mata kuliah saya kasih ini 100.000 ya kan, ada 6 mata kuliah tuh, ya udah 6 mata kuliah 1 juta nih saya kasih nih, tapi beres tuh satu semester ini beresin tuh tuton saya. Nah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu, itu dilarang. Jadi memberikan username dan password ke pihak lain untuk biasanya minta dikerjain yang tugas kita oleh orang lain tersebut, nggak boleh gitu, itu terlarang, itu apa namanya disebutnya itu pelanggaran akademik. Itu bisa-bisa nanti teman-teman di DO itu di benar-benar dikasih hukuman apa begitu kan, misalkan tidak boleh, atau misalkan nilainya jadi E di semester itu, nggak boleh ya, itu nggak boleh teman-teman ya menggunakan jasa begitu. Menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Sanksi akademik bagi peserta tuton: pemberian peringatan teguran praktik pembajakan ya, dan tidak mengindahkan kepatuhan dan kesatuan dalam bahasa Indonesia. Joki, oh iya ini dia. Ya Allah, sampai lupa istilah saya. Joki, disebutnya itu joki. Jadi kita misalkan menggunakan jasa orang lain ya, joki dalam aktivitas tuton akan diberikan teguran resmi hingga pemberhentian kesertaan mahasiswa dalam tuton. Oh gitu ya, jadi sanksinya begitu ya. Jadi di out dari tuton. Kalau di out dari tuton ya biasanya masuk TMK. TMK itu lebih kecil ya, nilainya. Karena kalau misalkan tuton itu 40% kontribusi ke UAS itu, kalau TMK kalau tidak salah 30%. Jadi 10% lebih kecil daripada tuton. Tuton itu 40%, kalau TMK 30% kalau tidak salah ya. Jadi jangan sampai joki ya teman-teman, yang menggunakan teman kita yang super jenius untuk mengerjakan tugas-tugas tuton kita, terus si teman kita itu kita bayar. Nggak boleh itu. Plagiasi dalam menanggapi diskusi dan mengirimkan tugas tutorial, menjiplak akan diberikan nilai 0. Jadi nggak boleh itu copy paste dari internet atau misalkan copy paste dari jawaban dari teman kita yang lain di diskusi, nggak boleh. Harus teman-teman sendiri yang mikir ya dalam hal untuk mengisi diskusi dan mengirimkan tugas tutorial, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nggak boleh ngejiplak dari sumber lain, itu teman-teman harus mikir sendiri ya, harus berpikir sendiri. Oke, sekian oleh Ernik Yuliana Kartono Mira Aryani Nang Budianto Wahyu Inayanto ya. Terima kasih bapak-bapak ini ya. Ini saya baca ini ya. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka Jarak Jauh. Ya, alhamdulillah 39 halaman kelar ya. Ini berapa? Ya Allah. Capek juga. Pegel teman-teman dari tadi ya, capek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salera TV ya, karena saya akan banyak sekali menginformasikan hal-hal penting tentang UT di channel ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ya channel Salera TV. Mudah-mudahan dimudahkan ya kita dalam hal menjalankan perkuliahan di UT ini, dan sukses sehingga mendapatkan IPK yang terbaik ya di akhir kuliah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel Salera TV ini ya teman-teman ya, karena saya akan banyak sekali informasi UT yang akan dipost di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.